bukan urusan saling benci. Ya. Ketika John McCain dalam sebuah kampanye terbuka dibilang sama pendukungnya, saya nggak percaya sama Obama. Obama itu Arab, Muslim, teroris. Terus John McCain bilang, oh no madam, nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Obama itu warga negara terhormat, senator yang baik, pembayar pajak yang baik. Cuman saya berbeda cara ngelola negaranya sama dia. Saya nggak setuju dengan program-program dia. Karena saya nggak setuju dengan program dia, maka saya jadi presiden. Tapi dia hentikan kebencian itu depan umum. I gotta ask you a question. I do not believe in. I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No man. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Nah, misalnya ketika ada kebencian dulu, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian? Tanya nggak, kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang overutilized soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub DKI. Tidak pernah satu kali pun. Ada dalam pikiran dia, ada. Tapi kalau ditanya kenapa nggak tiru McCain, John McCain melakukan itu tapi kalah. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri membela capresnya Anies Baswedan dari tudingan menggunakan politik identitas dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta lalu. Semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi kalau kita nggak pernah meralat itu, nggak pernah mengoreksi itu, nggak pernah minta maaf soal itu, jangan bicara obligasi lah. Bicara kepentingan kita untuk mendapatkan kekuasaan aja, jujur aja. Obligasi itu kayak John McCain itu, kalah dia memang iya, tapi itu obligasi. Kalau saya tenangkan, orang nggak bisa kayak gitu ngomong sama Ahok, nggak bisa kalian demo-demo kayak gitu segala macam, kalah dia, niru jejak McCain dia. Tapi kalau kalah itu obligasi terhadap negara, saya mau milih kalah atau saya milih menang. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok, yang waktu itu kita dukung. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Ahok pada peristiwa itu bukan sesuatu yang salah, baik konten maupun peristiwanya. Karena Ahok juga seperti yang dilakukan oleh Gus Coy itu merespon sebetulnya apa yang jadi serangan terhadap dirinya. Jadi secara substansi saya pribadi mengatakan Ahok tidak bersalah materinya, tapi dari prosesnya sendiri dia juga merespon apa yang menjadi beban yang dialamatkan kepada dia sebelumnya. Pria yang diakrab disapa Gus Coy ini menegaskan bahwa politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 lalu disebabkan oleh ulah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lahirnya pemilu Jakarta seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies, tapi Ahok, ujar Gus Coy. Framing politik identitas seolah-olah itu negatif bagi Anies secara spesifik, dijuluki bapak politik identitas segala macam. Ini saya kira tidak fair. Boleh dong saya mempersoalkan Anies karena tidak pernah stand up di depan publik. Saya minta maaf, saya menyesal bahwa dulu pendukung saya melarang orang disolatkan hanya gara-gara beda pilihan dalam politik. Jadi itulah yang kemudian membekas di banyak orang sehingga sampai sekarang masih dilabeli. Itu tidak faktual. Nah, itu karangan, itu framing. Seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Kompetisi politik itu sampai di urusan setuju nggak setuju aja, bukan urusan saling benci. Ya. Ketika John McCain dalam sebuah kampanye terbuka dibilang sama pendukungnya, saya nggak percaya sama Obama. Obama itu Arab, Muslim, teroris. Terus John McCain bilang, oh no madam, nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Obama itu warga negara terhormat, senator yang baik, pembayar pajak yang baik. Cuman saya berbeda cara ngelola negaranya sama dia. Saya nggak setuju dengan program-program dia. Karena saya nggak setuju dengan program dia, maka saya jadi presiden. Tapi dia hentikan kebencian itu depan umum. Dalam acara Indonesia Lawyers Club atau ILC, orang Kristen, Cina, mengutip ayat Al-Quran. Berangkatnya dari situ menafsirkan ayat semua. Di sini sebetulnya titik tolaknya, sambung dia. Menurut Gus Coy, pernyataan Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51 itu kemudian memicu reaksi umat Islam yang merasa tersinggung.
Jadi kalau ngangkat politik identitas, mari kita cari ujung persoalannya. Persoalannya adalah Ahok. Posisi yang saya perjuangkan dari awal dan keyakinan saya dari awal, apa yang dilakukan Ahok itu tidak bersalah, baik secara material maupun secara formil. Sekali lagi, jangan ajari kami tentang nasionalisme. Reaksi dengan narasi-narasi identitas, pukulannya kepada siapa? Seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Apa Anies tetap menjadi masalah bagi banyak orang? Banyak orang siapa? Loh. Narasi yang seperti ini yang harus kita bantah. Bicara dulu kan, sampai sekarang di media sosial tuh isu itu masih diangkat orang banyak. Media sosial, kalau pemilihan Anies menang, bagaimana mempersoalkan Anies? Ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya, itu luka bagi nasionalisme kita. Jadi ini bukan soal Anies semata, ini soal apa yang dia representasikan. Itu yang menjadi persoalan bagi banyak orang, ya termasuk saya. Namun, lawan politik Anies kerap menuding bahwa capres Nasdem itu menggunakan politik identitas untuk memenangkan pilkada DKI. Kemudian ada reaksi yang berbau agama. Itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu historis, itu tidak faktual, itu karangan, itu framing, tegas Gus Coy. I can ask you a question. I do not believe in. I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No man. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Kami fasih menjelaskan butir-butir tentang Pancasila itu dengan dimensi keagamaan yang sesuai dengan sosiologi dan antropologi Indonesia. Lalu kemudian ada berbau-bau agama seperti itu. Itu logis. Secara filosofis masuk akal, secara sosiologis nggak bisa dihindarkan. Secara yuridis boleh. Tidak dalam rangka menghancurkan negara Indonesia. Tidak dalam rangka justru untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah Anies untuk Indonesia atau ini hanya demokrasi mau dijadikan kuda Troya? Kan itu pertanyaan terbesar. Karena kalau kesadaran itu ada, kenapa 2017 kita nikmati betul itu menang pilkada dengan menjual agama dan tidak ada penyesalan, tidak ada itu ucapan permintaan maaf secara terbuka kepada publik bahwa kemenangan ini telah melukai peradaban dan sejarah demokrasi Indonesia. Maka atas nama kandidat yang terpilih saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas hancurnya peradaban ini, meskipun saya terima kemenangan ini sebagai penghormatan terhadap. Sehubungan dengan hal ini, politisi PDIP Deddy Sitorus menyebut bahwa Anies Baswedan tak pernah meminta maaf soal penggunaan polarisasi berbasis agama ketika kampanye Pilgub silam. Dia pun menyinggung Anies tak minta maaf karena pendukungnya melarang orang disolatkan hanya karena mendukung Ahok kala itu. Tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang over-utilized soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub, tutur Deddy dalam program Indonesia Lawyers Club. Nah, misalnya ketika ada kebencian dulu, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian? Tanya nggak, kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang overutilized soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub DKI. Tidak pernah satu kali pun. Ada dalam pikiran dia, ada. Tapi kalau ditanya kenapa nggak tiru McCain, John McCain melakukan itu tapi kalah. Nah saya udah jalan nih, sekarang udah 5 tahun nih. You tell me, show me policy di mana Anies ekstrim, di mana Anies unfriendly pada minoritas, di mana Anies tidak menunjukkan sikap toleransi, di mana Anies tidak memberikan kesempatan. Kalau itu ditemukan, maka yes, your assumption is correct.